terdapat 3 pembicara. Yang pertama adalah Dr. Komang Ayu Witarini, spesialis anak konsultan. Kemudian Dr. Adinda Putra Pradana, sarjana kedokteran, Magister Biomed, spesialis anestesi. Ida Bagus Nyoman Maharjana, sarjana farmasi, apoteker, M Farm Clinic Denmark. Dan tanpa berpanjang kata lagi, kita akan lanjut kepada pembicara yang pertama, CV. Yang pertama, Dr. Komang Ayu Witarini. Beliau lahir di Denpasar tanggal 9 Juni tahun 1976 dan beralamat di Rumah Sakit Universitas Udayana Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali. Riwayat pendidikan, beliau menyelesaikan gelar dokter pada tahun 1999, kemudian gelar terakhir pada tahun 2017 adalah sebagai konsultan alergi imunologi ilmu kesehatan anak Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Riwayat pekerjaan sekarang adalah sebagai staf divisi alergi imunologi FK Unut Rumah Sakit Universitas Udayana dan hingga sekarang menjadi Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Rumah Sakit Universitas Udayana. Kepada Dr. Komang Ayu Witarini, tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih Dr. Ririn, moderator kita untuk acara webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya akan membawakan topik dengan judul Myth and Fact and Controversies dalam menegakkan diagnosis dan melakukan tata laksana awal dari anafilaksis. Kenapa topik ini diangkat? Anafilaksis sebagai suatu kegawat daruratan klinis di mana setiap dokter dan tenaga kesehatan diharapkan mampu mengenali gejala awal atau gejala klinis dari anafilaksis sehingga dapat melakukan diagnosis dini dan melakukan tata laksana awal dengan baik sehingga mortalitas dari anafilaksis dapat diturunkan. Studi membuktikan bahwa didapatkan peningkatan insiden daripada anafilaksis, namun sayangnya peningkatan insiden ini tidak dibarengi dengan peningkatan kemampuan atau pengetahuan dari dokter-dokter dan tenaga kesehatan untuk mengenali gejala klinis daripada anafilaksis, sehingga seringkali anafilaksis tersebut underdiagnostik dan tidak dapat dilakukan tata laksana emergensi yang tepat untuk anafilaksis ini. Mari kita lihat bagaimana evidence dari anafilaksis ini. Studi yang dilakukan atau review pada 53 studi yang dilakukan di 4 benua, didapatkan insiden pada range 1 sampai 761 per 100.000 penduduk per tahun, dengan dilaporkan peningkatan kejadian masuk rumah sakit yang disebabkan oleh anafilaksis. Angka mortalitasnya adalah sekitar 0,5 sampai dengan 1 per 1 juta penduduk per tahun. Angka ini memang tidak tinggi, namun harus menjadi perhatian kita bahwa anafilaksis merupakan suatu kegawat daruratan klinis yang bersifat life threatening. Life threatening artinya bahwa dapat menyebabkan kematian dan bila tidak dilakukan tata laksana dengan baik. Ada beberapa faktor atau ada 3 faktor utama kenapa anafilaksis itu underdiagnostik. Faktor pertama, kedua disebabkan oleh karena tidak adanya suatu definisi yang cukup baik atau kriteria diagnostik standar yang dapat digunakan secara universal oleh negara-negara di dunia. Faktor ketiga adalah tidak adanya suatu diagnostik tool atau pemeriksaan diagnostik yang bisa digunakan sebagai gold standar dari anafilaksis tersebut. Bila kita lihat definisi anafilaksis yang digunakan saat ini di dunia, masing-masing negara memiliki definisi masing-masing. Negara-negara di Eropa menggunakan
definisi yang dikeluarkan oleh IAPI pada tahun 2013, sedangkan untuk di Amerika sendiri mereka akan memilih definisi yang dikeluarkan oleh American Association Allergy and Asthma and Immunology pada tahun 2010 ataupun menggunakan definisi yang dikeluarkan oleh National Institute of Allergy and Infection Disease. Sedangkan negara-negara di Australia mereka menggunakan kriteria yang dikeluarkan oleh Asia pada tahun 2013. Untuk negara yang tidak memiliki definisi sendiri, mereka akan memilih menggunakan definisi yang dikeluarkan oleh World Allergy Organization ataupun WHO ICD-11 tahun 2019. Apabila kita analisis, maka definisi-definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu keterlibatan multi organ untuk dapat mendiagnosis anafilaksis, sehingga menyebabkan terjadinya misleading definition sehingga tidak bisa dilakukan tata laksana yang tepat pada kasus-kasus anafilaksis. Oleh karena itu pada tahun 2020 World Allergy Organization Anaphylaxis Committee dia mengeluarkan suatu revised definition dari anafilaksis, yaitu dikatakan suatu reaksi anafilaksis apabila merupakan suatu atau anafilaksis adalah reaksi hipersensitivitas yang bersifat sistemik dan serius yang dengan onset yang cepat dan dapat menyebabkan kematian. Tingkat severity dari anafilaksis ini ditandai dengan adanya suatu gejala klinis yang berpotensi life threatening atau mengancam jiwa, baik pada saluran pernafasan dan atau pada sirkulasi ataupun pada di mana gejala-gejala tersebut dapat terjadi tanpa adanya keterlibatan atau manifestasi klinis pada kulit dan tanpa disertai dengan keluhan atau gejala klinis shock. World Allergy Organization juga melakukan revise atau perbaikan untuk kriteria diagnostik daripada anafilaksis. Sebelumnya mereka mengeluarkan kriteria diagnostik yang terdiri dari 3 kriteria. Mereka berusaha untuk membuat lebih sederhana. Jadi 3 kriteria tersebut dibuat lebih sederhana menjadi 2 kriteria. Kriteria pertama adalah dikatakan suatu anafilaksis, dikatakan suatu reaksi alergi itu adalah anafilaksis apabila didapatkan keluhan pada kulit disertai dengan salah satu keluhan pada saluran pernafasan, keluhan sirkulasi, atau keluhan pada saluran pencernaan. Kriteria kedua adalah apabila didapatkan kriteria kedua yang dikeluarkan oleh World Allergy Organization adalah apabila didapatkan suatu keluhan penurunan tensi, bronchospasme ataupun keterlibatan pada laring dapat berupa keluhan suara serak ataupun stridor ataupun sulit menelan setelah pajanan alergen yang jelas diketahui dalam hitungan menit sampai jam, dapat tidak disertai oleh keluhan pada saluran pada kulit seperti itu. Jadi kalau memenuhi salah satu kriteria itu saja sudah dapat dikatakan sebagai anafilaksis. Bila kita lihat patogenesisnya, anafilaksis sendiri bisa merupakan suatu proses imunologi ataupun non imunologi di mana menentukan trigger atau penyebab alergen penyebab itu sangat penting dalam melakukan tata laksana. Trigger atau penyebab alergen penyebab itu sangat dipengaruhi dengan proses patogenesis yang mendasari. Bisa dilihat pada slide presentasi saya. Bagaimana dengan tata laksana awal dari anafilaksis? Saya akan membatasi tata laksana awal anafilaksis hanya pada tata laksana awal karena untuk tata laksana shock dan juga prolong shock akan dibawakan oleh pembicara selanjutnya. Apa yang harus dilakukan pada saat kita menemukan kasus anafilaksis? 1. Memastikan apakah alergen penyebab, kemudian melakukan avoidance. Kemudian melakukan penilaian airway, breathing, circulation. Setelah itu memberikan drug of choice. Jadi drug of choice dari anafilaksis itu adalah adrenalin atau epinefrin 1:1000 dengan dosis 0,01 mg per kilogram berat badan per dos diberikan secara intramuskuler pada lokasi anterolateral paha
dapat diulang setiap dalam jeda 5-15 menit, maksimal 3 kali. Yang harus diingat adalah dosis maksimal daripada adrenalin atau epinefrin. Untuk anak adalah 0,3 mg, sedangkan untuk dewasa adalah 0,5 mg. Setelah itu, untuk slide berikut ini akan lebih dijelaskan oleh pembicara selanjutnya. Ini adalah guidelines atau algoritma yang dibuat oleh European Association of Allergy and Asthma and Clinical Immunology, di mana membagi di sini juga bunyinya adalah sejalan bahwa drug of choice dari anafilaksis itu adalah adrenalin, seperti itu. Di manakah letak antihistamin? Antihistamin itu adalah third line intervention. Jadi setelah terjemahan klinisnya adalah setelah pasien A yang mengalami anafilaksis stabil baru boleh diberikan antihistamin 1, antihistamin 2, dan glukokortikoid. Long term manajemennya, pasien yang mengalami anafilaksis tentunya harus masuk rumah sakit. 3 kali 24 jam tidak ada developing, pasien bisa dipulangkan. Pada saat pulang yang harus ditekankan adalah pasien harus membawa kartu alergi yang menunjukkan bahwa ia pernah mengalami anafilaksis dan alergen apa yang diduga sebagai penyebab. Ada beberapa isu dan kontroversi yang biasanya banyak ditanyakan oleh dokter dan tenaga kesehatan lain terkait dengan diagnosis maupun tata laksana anafilaksis. Untuk topik ini akan kita bahas lebih detail dan mendalam nanti pada saat sesi diskusi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator Dr. Irin. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Komang Witarini atas presentasinya yang luar biasa. Myth, Facts, and Controversy in the Diagnosis and Early Management of Anaphylaxis. Berikutnya untuk pembicara yang kedua adalah Dr. Adinda Putra Pradana, Sarjana Kedokteran, Magister Biomed, Spesialis Anestesi dengan judul Anaphylaxis Shock. What should we do if it prolong? Silakan Dr. Dana, waktu dan tempat kami persilakan. Hari ini saya akan membahas tentang anafilaksis shock. Saya akan membahas sedikit berbeda ya, dari pembicaraan sebelumnya, yaitu tentang anafilaktik shocknya ya. Jadi kalau tadi sudah dibahas sebelumnya mengenai apa itu anafilaktik dan lain sebagainya, sekarang kita akan membahas tentang shocknya saja. Sebelum kita mulai lebih jauh, kita harus tahu dulu apa bedanya anafilaktik, apakah itu shock anafilaktik. Jadi kita harus tahu lebih dalam dulu ya. Jadi shock anafilaktik itu sendiri secara sederhana dijelaskan sebagai kegagalan sirkulasi yang terjadi akibat reaksi alergi berat, reaksi anafilaktik. Sehingga pada kondisi ini shock anafilaktik melibatkan adanya kegagalan sirkulasi ya. Jadi itu adalah poin penting yang terjadi pada kondisi shock anafilaktik. Untuk reaksi anafilaktik sendiri sebenarnya mempunyai beberapa derajat keparahan, jadi dari grade 1 sampai 4, yang mana adanya keterlibatan atau gangguan dari sirkulasi itu biasanya mulai muncul di derajat ketiga. Jadi dari awalnya muncul derajat 1, 2, kemudian menjadi lebih parah, dan bisa muncul reaksi shock. Kita akan mempersingkat, jadi kita langsung aja, karena tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik sekali oleh pembicara yang pertama. Jadi kita akan langsung tentang manajemen shock anafilaktiknya. Jadi shock anafilaktik ini sendiri
tata laksananya adalah kita memberikan terapi yang goal directed. Jadi apa sih itu goal directed terapi? Jadi kita memberikan terapi berdasarkan symptoms oriented. Jadi kita harus tahu dulu patofisiologi dari apa yang terjadi saat shock anafilaktik ini terjadi, sehingga kita bisa memberikan tata laksana dengan lebih tepat sesuai dengan apa keluhan yang muncul atau apa gejala yang muncul. Ya, jadi seperti yang kita tahu bahwa adanya paparan alergen yang menyebabkan reaksi anafilaktik akan menyebabkan adanya rilis dari mediator-mediator alergi, dan hal tersebutlah yang menyebabkan munculnya gejala-gejala yang tadi sudah dijelaskan. Sebenarnya ada gejala di skin dan mucosal problem, kemudian ada juga respiratory compromise, dan yang paling penting di sini adanya cardiovascular problem. Ada satu lagi yaitu gastrointestinal problem, cuman saya mediator alergi ini menyebabkan vasodilatasi hebat di seluruh tubuh, sehingga menyebabkan adanya penurunan tekanan darah yang signifikan, ya, yang ditandai dengan adanya kondisi di mana tekanan darahnya biasanya kurang dari 90 yang sistoliknya, atau penurunan lebih dari 30% dari tekanan darah, ya. Nah, disinilah kardiovaskular ini menjadi masalah di kardiovaskular ini jadi hal yang penting. Ditambah dengan reaksi-reaksi lain di sistem pernafasan dan mukosa, maka semuanya akan berperan dan menghambat adanya delivery oksigen, yang ujung-ujungnya ekstraksi oksigen oleh jaringan juga terganggu. Hal tersebutlah yang menyebabkan adanya kegagalan sirkulasi secara sistemik. Nah, sehingga apa yang kita lakukan tentunya berdasar apa yang terjadi pada pasien tersebut, ya. Yang pertama, kita lakukan pemberian suplementasi oksigen, itu pasti. Kemudian pemberian vasoaktif, karena kita di sini memerlukan manipulasi di support di sistem di sirkulasi. Kemudian substitusi cairan, karena pada saat vasodilatasi terjadi hipovolemik yang relatif. Kemudian adanya diberikan antihistamin, steroid, dan kemudian yang pasti menghentikan eksposur dari alergennya. Kita akan persingkat lagi karena saya juga dibatasi oleh waktu. Jadi kita akan bahas lebih dalam tentang pemberian vasoaktif. Pilihan pertama untuk pemberian vasoaktifnya adalah pemberian epinefrin, yang mana epinefrin ini menjadi first line terapi. Alasannya adalah karena ya jelas epinefrin ini adalah obat yang murah, mudah didapatkan, onsetnya cepat, durasinya singkat, yang mana bekerja secara komplit. Jadi dia merupakan mix vasoaktif yang bekerja secara non-spesifik di alfa reseptor dan beta reseptor, sehingga hampir semua target yang terlibat pada saat terjadi shock anafilaktik dapat teratasi dengan obat ini. Nah, ditambah lagi dengan obat ini memberikan efek yang sangat poten, tapi tentunya kita harus tahu efek samping yang dapat diharapkan setelah kita melakukan pemberian epinefrin, ya. Jadi epinefrin ini mempunyai efek samping yang terutama paling khas adalah mempunyai efek munculnya aritmia karena adanya rangsangan di reseptor beta. Untuk pemberiannya sendiri, rute pemberiannya dapat diberikan sesuai dengan rute yang bisa didapatkan, ya. Jadi misalnya kita punya akses intravena atau kita tidak ada akses intravena, kita bisa memberikan epinefrin sesuai dengan rute yang kita bisa berikan, ya. Jadi dilusinya juga menyesuaikan. Jadi misalnya kita akan memberikan melalui intravena, maka kita memberikan dilusi biasanya 1/10.000. Sementara untuk pemberian secara subkutan atau intramuskular kita bisa berikan dengan dilusi 1/1000 dengan dosis 0,2 sampai 0,5 mg untuk dewasa, maksimal di 0,5 mg setiap kali pemberian. Sementara untuk anak-anak 0,3 mg dengan dosis kurang lebih sekitar 0,01 mg tiap kilo, dan dapat diulang tiap 5 sampai 15 menit, ya. Jadi perlu kita tahu bahwa onsetnya cepat, durasinya singkat, umumnya bisa terjadi onsetnya bisa tercapai di 1-2 menit setelah pemberian, dan halt time-nya bisa tercapai antara 5 sampai 10 menit, sehingga pengulangan bisa memungkinkan untuk diberikan, ya. Cuman ingat kembali bahwa dilusi sangat penting karena efek aritmi dari epinefrin juga sangat poten, sehingga
Kita tidak ingin terjadi inginnya menyelamatkan, namun akan muncul masalah baru gitu. Namun bila itu tidak memungkinkan atau terjadi kondisi yang berulang, epinefrin juga bisa diberikan secara continuous atau berkelanjutan. Namun mengingat efek sampingnya tadi, kita bisa mengganti juga epinefrin dengan vasoaktif lain yang lebih bisa terkontrol ya. Jadi apa alternatifnya? Ya, ada banyak. Tapi intinya adalah vasoaktif yang bisa mencapai fungsi mengembalikan atau mereversal efek dilatasi yang sistemik. Jadi kita punya efedrin, kita punya norepinefrin, kita punya dopamin, dobutamin, dan lain sebagainya ya. Cuman kita harus tahu obat apa yang kita berikan, bekerja di mana, sehingga kita bisa memberikan dengan tepat. Contohnya efedrin, kita harus tahu juga efek takifilaksisnya, sehingga kita harus hati-hati juga untuk pemberian yang berulang, karena dia merupakan agonis yang indirect. Kemudian norepinefrin misalnya yang bekerja terutama pada reseptor alfa, sehingga kalau kita memberikan norepinefrin, kita perlu obat lain yang bekerja di reseptor beta untuk membantu efek shock inflamasi, shock anafilaktif tadi yang muncul di respirasi. Kemudian dopamin dan dobutamin. Ya, ini dosisnya mungkin nanti bisa dibaca sendiri untuk lebih detailnya untuk obat-obat vasoaktif. Sementara apa yang kita lakukan kalau ternyata shock ini berkepanjangan ya. Jadi umumnya memang shock anafilaktik terjadi transien dan cepat respon terhadap terapi. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa kasus yang dimana shock ini terjadi secara refrakter atau berkepanjangan, sehingga kita perlu prioritas dan target terapi supaya kita bisa mencapai target dan mengatasi permasalahan dengan tepat dan mengurangi resiko munculnya komplikasi dan morbididitas. Ya, jadi ada 4 fase. Yang pertama adalah salvage, kemudian kedua optimisasi, stabilisasi, dan yang terakhir deeskalasi. Ya. Untuk tahap pertama, fase pertama, target utamanya adalah kita yang penting survival dulu. Kita tidak mungkin membiarkan pasien dalam kondisi shock, dalam tensi misalnya 50 sistolik dan diastoliknya tidak terukur, kemudian yang mana itu tentunya sangat mengancam nyawa. Tidak ada manusia bisa bertahan hidup bila dalam kondisi yang dengan kondisi seperti itu. Sehingga yang pertama targetnya adalah survival dulu. Yang penting pasien tercapai minimum blood pressure-nya tercapai, cardiac output-nya tercapai, targetnya kita cukup di situ. Jika diperlukan kita juga bisa melakukan prosedur-prosedur life saving, misalnya seperti pemasangan monitoring invasif, akses invasif untuk membantu kita untuk mencapai tahap pertama. Sementara untuk tahap keduanya, yang kedua adalah kita berusaha meningkatkan ketersediaan oksigen di tingkat selular dan target hemodinamik yang optimal. Kalau tadi yang penting pasiennya selamat saja, yang penting punya tekanan darah yang cukup untuk sekedar hidup. Kalau yang sekarang harus yang optimal ya. Jadi kita memberikan resusitasi yang adekuat, kita dengan target kita mengurangi inflamasi, menjaga kerusakan mitokondrial, dan mencegah aktivasi caspase, yang mana caspase ini berperan dalam kematian, memprogram kematian sel ya. Sehingga kita melakukan monitoring ketat di CO2, kemudian di laktatnya kita harus awasi dengan sangat baik. Yang ketiga, kita mencapai fase stabilisasi, yang mana kita mencegah kerusakan organ yang permanen. Di tahap ini biasanya kita sudah tidak perlu memikirkan lagi suplai oksigen, karena suplai oksigen untuk jaringan kita sudah pastikan tercukupi di fase sebelumnya. Tapi kita yakinkan bahwa bukan hanya cukup organnya, tapi kita menjaga kerusakan organ yang permanen. Contohnya misalnya tadi terjadi kegagalan ginjal yang akut, maka kita harus segera di reverse supaya tidak terjadi kegagalan ginjal yang kronis, yang permanen ya. Di sini penting sekali organ supportnya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah deeskalasi, yang mana bila itu sudah 3 fase tersebut tercapai, kita berusaha melakukan penyapihan ya, atau weaning, di mana kita berusaha mengembalikan semua fungsi-fungsi menjadi balance. Kebutuhan cairan yang tadinya kita berikan dengan liberal kita sedikit kurangi, dan
kita targetnya mengurangi kebutuhan topangan vasoaktif dan lain-lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, terutama yang saya mau garis bawahi adalah bahwa medical shock adalah suatu kegawatan medis, sehingga kita harus agresif, yang mana bila kita bisa melakukan identifikasi lebih awal dan kita bisa melakukan intervensi dengan lebih agresif, maka survival pasien juga akan meningkat. Dan yang terakhir, prolong anafilaktik is real, jadi itu benar-benar ada, kita harus siap, kita harus selalu siap. Mungkin sekian itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Berikutnya kita masuk kepada pembicara ketiga, yaitu Ida Bagus Nyoman Maharjana, Sarjana Farmasi, Apoteker, Master of Farmasi Klinis, MARS, dengan judul The Evidence of Anaphylaxis Caused by the Drugs. Beliau sekarang berafiliasi di Rumah Sakit Universitas Udayana sebagai Kepala Instalasi Farmasi. Kepada Bapak Ida Bagus Nyoman Maharjana, waktu dan tempat kami persilakan. Dokter Dana, hidup. Tes. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya untuk mengucapkan salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang the evidence of anaphylaxis caused by drug, yaitu kejadian anafilaksis yang disebabkan oleh obat berdasarkan bukti. Adapun outline yang akan saya sampaikan seperti terlihat di layar, kita ketahui bersama bahwa kejadian atau prevalensi terjadinya anafilaksis itu berdasarkan perkembangan dan konsensus perkiraan prevalensi anafilaksis dapat bervariasi, yaitu satu studi menghitung insidennya yaitu sekitar 3-50 per 100.000 orang tahun, dan prevalensi seumur hidup mencapai 0,5 sampai 2%. Insiden anafilaksis ini diinduksi oleh obat telah diperkirakan berkisar antara 0,04 hingga 3,1%.
dan bertanggung jawab untuk satu kasus dalam setiap 4.000 kunjungan gawat darurat dan tingkat kematian 0,65%. Dalam hal perubahan dari waktu ke waktu, anafilaksis yang diinduksi oleh obat telah meningkat sebesar 150% dengan angka kematian sebesar 300% secara paralel, dan peningkatan ini terkait dengan insiden terjadinya anafilaksis secara keseluruhan dari tahun 1997 sampai 2005. Berikut adalah definisi dari anafilaksis yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Kita ketahui bersama bahwa anafilaksis adalah sebuah reaksi hipersensitif yang serius secara sistemik yang seringkali terjadinya cepat, onsetnya cepat, dan dapat menyebabkan kematian. Anafilaksis yang berat itu ditandai dengan adanya kejadian yang mengancam jiwa terkait dengan pada pernafasan, saluran pernafasan, sirkulasi, dan atau hal-hal yang terkait dengan kulit yang tidak selalu berkaitan dengan ditandai dengan adanya di kulit, yang berkaitan dengan adanya shock ataupun tanda di kulit. Obat-obatan adalah pemicu anafilaksis yang paling umum pada orang dewasa, mewakili hingga 10% dari keseluruhan penyebab dalam studi rawat jalan. Sedangkan untuk pasien gawat darurat, pada pasien rawat inap proporsi berkisar antara 27-60%. Yang paling sering adalah pada kulit yang berkisar antara 88% kejadian kasusnya, pernafasan 76,1%, kardiovaskular 41,9%, dan gastrointestinal sekitar 12,8%. Reaksi berat terkait dengan hipotensi lebih mungkin diinduksi obat, mewakili hingga 58% dari kejadian anafilaksis yang fatal. Anafilaksis terkait dengan obat dapat diinduksi oleh berbagai macam obat, di mana golongan analgesik dan antibiotik menjadi yang paling sering terlibat, yang mungkin sebagian dijelaskan seiring dengan penggunaannya yang semakin banyak di praktek medis saat ini. Satu persatu saya akan coba paparkan hasil laporan dari beberapa studi terkait dengan kejadian anafilaksis terkait dengan obat. Yang pertama adalah golongan non-steroid anti-inflammatory drugs atau NSAID, adalah pemicu yang paling sering dari anafilaksis yang diinduksi oleh obat, yang bertanggung jawab atas 48,7-57% insiden. Biasanya reaksi imunologis yang dapat didorong oleh mekanisme tergantung pada IgE, dengan penderita yang menunjukkan toleransi terhadap inhibitor COX-1 yang kuat lainnya. Anafilaksis yang diinduksi oleh hipersensitivitas silang terhadap NSAID didorong oleh mekanisme independen IgE. Penyebab paling umum lainnya adalah pirazolon, turunan asam propionat, diklofenak, dan paracetamol. Prevalensi terkait dengan penggunaannya juga meningkat bila beriringan dengan asma, rhinositis, polip hidung, dan kisaran antara 2% pada anak hingga 97% pada dewasa. Prevalensi sekitar 0,06 hingga 0,9%, yang berkontribusi terhadap 3% dari semua kasus anafilaksis yang berkaitan dengan asam asetil salisilat. Berikutnya pada golongan beta-laktam antibiotik. Kita ketahui bahwa antibiotik juga sebagai penyumbang yang banyak terhadap terjadinya anafilaksis yang berkaitan dengan obat. Kasusnya terhitung sampai 14,3%, di mana amoxicillin sebagai pemicu yang paling umum. Lainnya seperti asam clavulanat juga dapat meningkatkan risiko terjadinya jika dikombinasikan dengan amoxicillin. Kasus-kasus lain dengan penggunaan cephalosporin, carbapenem, ataupun monobactam itu jarang terjadi. Untuk kasus-kasus reaksi anafilaksis terhadap beta-laktam telah diperkirakan antara 1 dan 5 per 10.000 pasien pengobatan, dan obat ini menyumbang 75% dari semua episode anafilaksis yang fatal di Amerika Serikat setiap tahunnya. Berikutnya untuk golongan non-beta-laktam antibiotik. 70% itu hipersensitivitas langsung terjadi pada penggunaan fluoroquinolone, lebih sering pada penggunaan moxifloxacin ataupun ciprofloxacin yang digunakan secara intravena. Secara umum, fluoroquinolone sebagai bertanggung jawab terhadap terjadinya anafilaksis yang berkaitan dengan obat. Golongan lainnya seperti sulfonamid atau trimethoprim jarang dilaporkan, walaupun mungkin ini kita butuh data yang lebih sahih lagi, apakah memang data yang terlalu kecil atau terlalu sedikit sehingga dilaporkannya masih jarang. Berikutnya adalah penggunaan radiokontras media sebagai obat yang dapat menginduksi terjadinya anafilaksis. Reaksi terhadap radiokontras media ini menurun seiring dengan pengenalan non-ionik yang agen osmolar rendah.
turun menjadi 12,1% dari 0,04 menjadi 0,04% pasien yang menerima radiokontras media. Peningkatan usia yang lebih tua dan pemaparan yang lebih sering itu akan meningkatkan risiko terjadi anafilaksis yang berhubungan dengan penggunaan radiokontras media. Secara umum, radiokontras media menyumbang 27% dari reaksi anafilaksis yang diinduksi oleh obat yang fatal. Berikutnya, pada penggunaan golongan proton pump inhibitor. Anafilaksis juga terjadi pada penggunaan PPI yang umum ya, diwakili sekitar 36-80% kejadian dari reaksi hipersensitivitas terhadap obat ini. Lansoprazol menjadi agen yang paling sering terlibat, diikuti oleh esomeprazol, pantoprazol, omeprazol, rabiprazol maupun rabiprazol. Berikutnya pada golongan neuromuscular blocking agent atau NMBA. NMS sering dianggap sebagai salah satu kelompok obat yang paling sering menyebabkan reaksi alergis sama periode perioperatif. Seperti yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bahwa kejadian-kejadian terkait dengan neuromuscular blocking agent seperti metacurium, rocuronium, dan lain sebagainya juga dilaporkan cukup memberikan reaksi anafilaktik yang cukup tinggi. Faktor-faktor yang meningkatkan terjadi risiko anafilaksis terkait dengan obat itu ada dua hal secara umum, yaitu faktor klinis ataupun faktor kofaktor. Secara klinis itu terkait dengan usia, penggunaan secara intravena, ras yang terkait dengan ras Afrika ataupun penggunaan lainnya yang dapat menciptakan sinyalisasi penurunan aktivitas asetil hidrolase, faktor pengganti trombosit atau PAF. Selanjutnya adalah terkait dengan mekanisme anafilaksis. Secara umum itu dapat dibedakan menjadi dua, secara imunologis ataupun non-imunologik, di mana tadi sudah disampaikan secara jelasnya bahwa pada umumnya pada imunologik itu ada IgA dependent ataupun IgA independent. Tapi pada prinsipnya bagaimana reaksi ini dapat menimbulkan terjadinya mediator release sehingga menyebabkan terjadinya anafilaksis pada pasien atau pada yang bersangkutan. Berikut ada beberapa hal flowchart terkait diagnostik alergi yang dapat digunakan untuk mencari apakah memang terinduksi oleh obat ataupun tidak. Manajemennya secara umum sudah disampaikan tadi bahwa penggunaan lindasan sebagai first line terapi dapat diulangi setiap 5 menit jika memang masih mengalami gejala. Jangan lupa untuk dilakukan monitoring dan pelaporan catatan. Rekomendasinya, konklusinya adalah obat-obatan yang dapat menginduksi anafilaksis itu dapat mengancam nyawa, dan hal ini harus dideteksi dengan jelas dan tepat. Pendeteksian dini secara akurat dan jelas itu juga harus dibarengi dengan pelaporan yang baik sehingga dapat mengurangi atau menghindari terjadi kesalahan yang sama di kejadian berikutnya. Pendeteksian yang tepat dan pelaporan yang akurat secara kontinu menjadi hal yang penting untuk kita lakukan bersama agar tidak lagi terjadi anafilaksis terkait dengan obat di masa-masa berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Ida Bagus Nyoman Maharjana atas presentasinya yang menarik sekali. Dengan demikian, hari ini kita sudah menyelesaikan 3 pembicara, sudah mendengarkan materi dari 3 pembicara. Kita akan masuk ke dalam sesi diskusi, jadi kami harapkan kepada para peserta untuk memasukkan pertanyaannya ke dalam chat. Sekali lagi, kita tidak perlu melakukan akses pada kolom chat, karena link sudah dibagikan. Dan silakan untuk mengisi absen di link tersebut. Sedangkan untuk kolom chat bisa digunakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kita akan kembali kepada sesi diskusi dan tanya jawab untuk ketiga peserta yang hari ini setelah iklan berikut ini.
1, 2, 3. Tes.
berdasarkan diskusi. Yang pertama, Dokter Ita, ada pertanyaan dari Dokter Dodi dari Puskesmas Kuta Selatan. Nah, saat ini kan vaksinasi COVID sangat masif dan cepat nih dok. Nah, pertanyaannya, apakah ada rekomendasi dokter yang standby menangani shock anafilaktik sama dengan yang screening atau dokter khusus dok? Oke, terima kasih Dokter Rin. Tadi pertanyaan dari Dokter Dodi ya. Oke. Terima kasih Dokter Dodi untuk pertanyaannya. Terkait dengan saya akan mencoba menjawab lebih terstruktur. Jadi, apakah vaksinasi COVID-19 yang kita lakukan bisa menyebabkan anafilaksis? Tentu bisa. Vaksin yang prinsipnya adalah setiap protein yang masuk ke dalam tubuh dapat menimbulkan respon imun. Respon imun itu apakah ringan sampai dengan yang paling berat, yaitu anafilaksis. Nah, vaksin sendiri adalah protein, jadi dia memiliki risiko untuk terjadi anafilaksis. Oke, apa yang harus kita lakukan sebagai tenaga kesehatan yang melakukan vaksinasi pada saat kita melakukan vaksinasi, entah itu massal ataukah pada jumlah yang terbatas? Maka yang harus dilakukan adalah mempersiapkan seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam kegiatan vaksinasi memiliki kemampuan untuk mengenali, paling tidak mengenali kalau terjadi anafilaksis. Jadi mereka paham gejala klinis anafilaksis, jadi mampu melakukan pengenalan awal. Nanti target selanjutnya adalah mereka mampu melakukan tata laksana awal paling tidak, karena itu mudah sekali, semua dokter dan tenaga kesehatan harusnya bisa. Tata laksana awal apa yang harus dilakukan kalau kita menemukan kasus anafilaksis? Seperti uraian saya tadi, drug of choice-nya adalah adrenalin. Jadi semua vaskes atau tempat yang melakukan vaksinasi COVID-19 hendaknya memiliki tata laksana atau memiliki kemampuan untuk mengenali anafilaksis dan memiliki kemampuan untuk melakukan tata laksana awal, dan tentunya obat-obatan dan sarana prasarana untuk melakukan tata laksana awal harusnya ada di tempat kita melakukan vaksinasi. Seperti itu Dokter Irin. Apa yang kami lakukan di Rumah Sakit Universitas Udayana? Sebelum kami melakukan kegiatan vaksinasi, yang kami lakukan adalah kami melakukan refreshing untuk seluruh dokter dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam kegiatan vaksinasi. Jadi pada waktu mereka melakukan kegiatan vaksinasi, mereka sudah memiliki kemampuan untuk mengenali gejala awal dan melakukan tata laksana awal. Apabila nanti setelah tata laksana awal perbaikan yang diharapkan tidak terlalu optimal, kami di backup oleh teman-teman anestesi untuk tata laksana lanjut apabila nanti perbaikan yang diharapkan tidak baik atau tidak terlalu baik seperti yang diharapkan, seperti itu. Baik, Dokter Ita. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok dari Mita Andriani. Apakah shock anafilaksis dapat dilakukan penanganan secara mandiri di rumah dok? Nah, ini Dokter Dana nih bagiannya. Karena shock anafilaksis ya, silakan Dokter Dana. Silakan dok. Saya akan coba jawab poin itu sambil sedikit nyambung yang tadi Dokter Ita sampaikan ya. Jadi sebenarnya untuk anafilaktik yang terus berkembang menjadi shock anafilaktik, itu prinsip dasarnya sama seperti penanganan shock pada umumnya. Saya yakin teman-teman medis yang lain, baik itu dokter, perawat, bidan, atau paramedis, pasti akan sering bertemu dengan kondisi shock. Dan penanganannya kurang lebih sama, ya, karena pada prinsipnya pada shock terjadi kegagalan sirkulasi, itu kuncinya. Cuman pada shock anafilaktik, kegagalan sirkulasi ini tidak datang sendiri. Dia selalu ditemani oleh gejala dari mukosa dan pernafasan. Nah, masalahnya mukosa dan pernafasan ini yang membuat shock ini jadi tampak lebih menakutkan karena membunuh lebih cepat. Karena kalau sirkulasi kita masih punya waktu sekian menit, kalau disertai dengan gejala di pernafasan dan mukosa yang menyebabkan adanya gangguan di pernafasan, itu menyebabkan shock ini jadi lebih menakutkan. Dan saya yakin buat yang bertemu pertama kali, meskipun modalnya udah siap, kita udah memberikan pelatihan, udah segala macam, saat kita dapat pasien shock ditambah pasiennya sesak napas, pasti lebih grogi ya, Istilahnya jantungnya pindah. Nah betul, jantungnya kemana-mana ya. Saya pun sendiri saat pertama kali ketemu kondisi seperti ini, rasanya mau berdiri aja susah, istilahnya seperti itu, karena
karena ya itu tadi, karena ini shock yang disertai dengan adanya masalah di pernafasan, sehingga ancaman untuk membunuh pasien lebih cepat itu jadi meningkat. Nah, lalu tata laksananya, bagaimana tata laksananya? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, itu seperti shock pada umumnya, tapi kita lakukan dengan seperti yang tadi Dokter Ita sudah jelaskan, dengan pemberian epinefrin sebagai first line terapinya, dia bisa membantu kita bukan hanya di sirkulasi, tapi juga di pernafasan, karena dia juga bekerja di selain di alfa, dia juga bekerja di beta reseptor. Nah, tetapi pada pasien dengan kondisi shock tentunya meskipun kejadian shock anafilaktik yang memanjang itu tidak banyak. Umumnya shock anafilaktik itu terjadinya transien atau responsif terhadap terapi juga. Tetapi kejadian prolong itu juga ada. Jadi kita harus selalu bersiap karena alergen atau protein yang masuk itu belum tentu bisa langsung kita ambil atau kita hentikan eksposurnya, karena misalnya udah masuk, misalnya tadi udah vaksin udah masuk, kita nggak bisa dong vaksinnya kita tarik gitu. Jadi kita harus bersiap untuk terjadi serangan berulang. Nah, atas kejadian itu makanya shock ini benar-benar harus mendapatkan observasi yang ketat, terus monitoring. Nah, terus monitoring ini kembali lagi tidak harus dilakukan di ICU, bisa dimanapun. Yang penting kita bisa melakukan close monitoring dan kita siap memberikan penanganan lanjutan. Pertanyaannya, bisa nggak kita memberikan close monitoring dan penanganan lanjutan di rumah? Nah, saya sebagai dokter anestesi di rumah saya pun nggak mampu kalau menangani shock di rumah ya, karena saya nggak punya peralatan yang siap untuk itu. Baik, jadi intinya reaksi anafilaksis dan rekan shock anafilaksis maka segera dibawa ke pusat pelayanan kesehatan terdekat ya dok ya. Saya sedikit menambahkan dokterin, jadi untuk tata laksana anafilaksis dan shock anafilaksis, tidak shock pun anafilaksis itu harus dirawat. Pemantauannya berapa lama? 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam tidak didapatkan developing, iya dia boleh pulang. Kita pulangkan tentunya dengan catatan-catatan seperti yang sudah diuraikan sebelumnya ya Dokter Dana, seperti itu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Yudianti Mendra. Izin bertanya, tadi disampaikan bahwa pemberian epinefrin dapat diulang 5-15 menit hingga reaksi anafilaksis stabil. Nah, sebetulnya berapa kali maksimal pemberian epinefrin dan bagaimana pemberian dosis pada pasien yang sifatnya obes? Oke. Saya ya dokter. Itu statement dari saya. Oke, tadi yang bertanya siapa dokter? Dari Yudianti Mendra. Oke, Bapak Yudianti. Ibu ya. Oke, Ibu Yudianti, saya clearkan di sini. Jadi dosis untuk epinefrin adalah 0,01 mg per kilogram berat badan per dus. Itu diberikan secara intramuskuler. Jadi bukan subkutan, intramuskuler. Dan adrenalin yang diberikan adalah yang 1/1000. Nah, dosis maksimalnya untuk anak adalah 0,3 mg, dosis maksimal untuk dewasa adalah 0,4 mg. Jadi 0,5 mg ya. Kalau nanti berat badan anak adalah 40 kilo, maka bukan 0,4 yang diberikan, tapi 0,3 mg gitu ya. Oke, tadi pertanyaannya sampai lupa. Jadi berapa kali? Dapat diulang setiap 5-15 menit. Pemberian maksimalnya adalah 3 kali. Nah, dalam clinical practice setelah pemberian kedua, studi itu membuktikan bahwa setelah pemberian pertama, kedua dia akan membaik sudah. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan dia akan tidak membaik dengan pemberian yang ketiga. Pada saat kita memberikan pemberian adrenalin yang kedua saja, itu biasanya kita sudah siap-siap nih konsultasi dengan teman-teman ICU. Kenapa? Apabila nanti pemberian 3 kali tidak membaik, maka harus dipertimbangkan untuk perawatan ICU. Kenapa? Adrenalin harus diberikan secara intravena dan itu harus dipantau ya Dokter Dana. Entah Dokter Dana mungkin tadi mengatakan oke lah tidak harus di ICU, tapi paling tidak dia harus pemantauan ketat gitu ya. Sekian Dokterin. Ya, terima kasih Dokter Rita. Untuk Bapak Ide Bagus Mahardjana, ini ada pertanyaan Pak. Bagaimana cara mendeteksi anafilaksis yang diinduksi oleh obat dan apakah bisa dicegah? Ya. Silakan Pak.
Baik, terima kasih. Terkait dengan anafilaksis yang terkait dengan obat, sebetulnya pendeteksiannya adalah dengan kita harus pastikan bahwa pendeteksian terjadi anafilaksis itu terjadi apa tidak, sesuai tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ita ataupun Dr. Dana. Dan yang penting adalah pelaporannya, karena dengan ada pelaporan itu kita akan bisa mencegah kejadian berikutnya. Nah, jadi apakah dengan cara mendeteksinya tentunya harus dengan dipastikan terjadi anafilaksis atau tidak, dan menyiapkan apa yang harus disiapkan jika terjadi anafilaksis. Lalu cara mencegah ya tadi pelaporan. Pelaporan adalah hal yang paling krusial agar kita bisa mencegah kejadian berikutnya di hal yang sama. Dan tentu juga kami di farmasi, tentunya di Komite Farmasi dan Terapi ataupun di instalasi farmasi, kami juga bertugas untuk melakukan pencatatan dan pelaporan terkait hal tersebut. Sehingga dan itu juga kami perlu laporkan kepada Badan Mesu Nasional baik secara elektronik ataupun secara manual. Mungkin seperti itu. Jadi ada registernya ya? Betul. Ya? Oke. Betul. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang bisa dilakukan profesional kesehatan sebagai bagian dari tim untuk mencegah terjadinya reaksi anafilaksis yang diinduksi obat? Ya. Silakan, Pak. Baik, sebagai tenaga kesehatan profesional dan kita adalah sebagai sebuah tim yang terintegrasi, berkolaborasi, adalah kita saling melengkapi, kita saling mengingatkan, kita juga saling membuat pelaporan yang akurat dan berkontinu. Kontinu juga berkaitan dengan bagaimana kita mengevaluasi apa yang sudah pernah terjadi. Jadi seringkali karena kita sibuk biasanya atau karena banyaknya pasien, seringkali itu lupa dilakukan. Nah, itulah fungsinya kami juga, kita saling mengingatkan agar itu bisa terlaporkan dan tercatat dengan baik. Terima kasih banyak. Boleh sedikit menambahkan dokterin terkait dengan kejadian anafilaksis oleh karena obat gitu ya. Karena seringkali menjadi pertanyaan dari teman-teman dokter, tenaga kesehatan gitu, yang lain gitu. Karena khawatir dengan anafilaksis, bagaimana dengan melakukan skin test, terutama sebelum pemberian antibiotik gitu ya. Saya tekankan di sini bahwa skin test pada obat terutama antibiotik hanya boleh dilakukan dengan metabolitnya. Jadi bukan dengan obat tersebut. Kenapa? Kalau kita lihat patofisiologinya untuk alergi, dia butuh terjadi sensitisasi, kemudian pajanan berikutnya akan terjadi reaksi seperti itu ya. Pada saat kita memberikan skin test dengan obat tersebut, maka akan terjadi proses sensitisasi. Kemudian bila nanti kita memberikan obat tersebut justru akan muncul gejala alerginya. Apakah itu alergi yang ringan sampai dengan berat atau anafilaksis seperti itu. Jadi tidak disarankan untuk melakukan skin test untuk obat atau antibiotik yang akan diberikan. Kecuali kita memiliki metabolitnya. Nah, obat-obat yang memiliki metabolit itu diantaranya adalah golongan penisilin. Tapi sayangnya metabolit itu tidak ada di Indonesia. Paling dekat di Singapura. Jadi kalau kita di Indonesia ya prinsipnya nggak usah melakukan skin test. Ya, terus untuk gimana dong dok kalau memang seperti itu? Saya khawatir nih terjadi reaksi alergi atau anafilaksis. Yang harus dilakukan adalah pemberian obat itu tidak secara bolus, tapi diberikan secara drip dalam waktu yang lebih panjang dan selama pemberian obat dilakukan pemantauan seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Dr. Rita. Untuk Dr. Dana, sebelumnya Dr. Dana dari Ibu Novita Permatasari, katanya ada salam dari Dr. Suwandi Menara, spesialis anestesi, ya. Salam balik dong. Oke, ya. Oh, sorry, ya. Oke, Dok, ada pertanyaan ini. Seberapa sering kejadian prolong anafilaktik shock ini dan apakah wajib dirawat di ICU? Jadi, sebagaimana sudah saya jelaskan di pertanyaan sebelumnya juga ya, jadi memang kejadian shock yang prolong atau refraktor itu kejadiannya untuk anafilaktik jarang, umumnya transien ya, umumnya transien dan biasanya responnya baik dengan obat. Tetapi jarangnya itu besarannya kita nggak bisa bilang berapa besar karena sebenarnya ini seperti gunung es ya, fenomena gunung es. Sebenarnya kejadian anafilaktik ini sangat sering, bahkan mungkin teman-teman di UGD, teman-teman bidan, perawat dan teman medis lainnya sering mengalami gunung suntik infiltrasi lidokain misalnya, terus tiba-tiba pasiennya shock, keringat dingin, kemudian sampai pingsan dan lain sebagainya.
Tapi umumnya transien, jadi mudah cepat diatasi, cepat tertangani. Bahkan pasien anafilaktik dengan pembekalan saluran nafas biasanya responnya sangat baik dengan adrenalin yang prolong jarang, sehingga kami pun di anestesi beberapa kali sering ketemu, dan saking mungkin karena lumayan sering kita kayak menganggap itu hal yang itu bagian dari hidup kita gitu sehari-hari. Jadi kita udah siap, kita udah waspada, oke kalau masuk obat ini resikonya apa, kita udah siap, kayak kejadian kita itu langsung dikerjakan secara simultan sehingga tidak sampai prolong dan tertangani dengan cepat. Tapi sehingga karena dianggap sudah bagian dari hidup kita, kata-kata pun dianggap jadi tidak ada gitu ya. Jadi kayak kalau mungkin kita cari di rekam medik rumah sakit, kita mau cari anafilaktik, reaksi shock anafilaktik mungkin Nggak 10 banyak. tahun nggak banyak ya. Padahal sebenarnya banyak, lumayan ada. Nah jadi kalau angka besarannya kita saya tidak bisa bilang, tapi cukup sering. Jadi kita harus tetap waspada. Nah, apakah penting ICU? ICU-nya bukan tempatnya yang kita pentingkan, tapi monitoringnya. Selama itu bisa dilakukan di tempat manapun dengan monitoring yang baik, misalnya kita buka di tempat di suatu pagelaran seni yang kita bikin satu tempat khusus dengan adanya monitor yang kita bisa memantau dengan lebih ini, kita oke aja. Yang penting kita bisa monitoring, target kita tercapai. Kalaupun terjadi prolong, fase-fasenya kita bisa cepat penuhi dan kita bisa kesampaian semuanya, nggak ada masalah. Tapi saya pikir kalau yang tadi di pertanyaan sebelumnya juga ya, kalau rumah kan agak sulit ya, gitu. Karena seperti tadi Dr. Rita sudah sampaikan bahwa epinefrin memang kalau maksimal dos sudah disebutkan sebenarnya ya, ada 3, ada 5, rutenya juga sudah dijelaskan. Kenapa kita tidak memberikan lewat IV ya, kecuali terpaksa. Kalaupun harus IV kita harus dilusi lebih, biasanya 10.000 dan lain sebagainya, ataupun continuous secara perlahan. Tapi untuk pemberian maksimal berapa kali sebenarnya epinefrin sendiri karena half-time-nya singkat, durasinya juga cepat, maksimal tidak ada maksimal. Ya, jadi kita mau kasih sampai 10 ampul itu nggak masalah sebenarnya. 10 mg terus berulang lanjut. Tapi seperti yang dokter kita bilang, idealnya kita memberikan 3 kali saja. Kalau sampai 3 kali kita tidak ada manfaat akhirnya kan, kalau kita mau memberikan dosis berikutnya, maka kita harus ganti dengan kita pertimbangkan cara lain, mungkin dengan continuous, mungkin dengan fase aktif lain seperti itu. Jadi kalau 3 kali terus masih kurang, kita pakai kayaknya kurang ini. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Desa Putu Sri Mulyadi. Izin bertanya, apakah pasien yang memiliki alergi dengan beberapa jenis obat boleh divaksin dengan vaksinasi COVID-19? Saya jawab ya dokter ini ya. Oke. Karena kebetulan saya orang alergi imunologi gitu ya. Yang harus dipegang adalah apabila kita memiliki riwayat alergi, resikonya akan lebih besar. Iya pasti untuk terjadi reaksi alergi akibat pemberian vaksinasi COVID-19. Karena tadi kita sudah sepakat ya, pemberian vaksin COVID-19 itu bisa menyebabkan reaksi alergi karena dia merupakan protein, jadi alergen gitu. Nah, seberapa besar sih kejadian anafilaksis pada pemberian vaksinasi COVID-19? Kami mengambil data dari Rumah Sakit Universitas Udayana. Kami sudah melakukan vaksinasi sekitar 12.000 ya. Vaksinasi terhadap masyarakat, terhadap lansia, terhadap tenaga kesehatan seperti itu. Seberapa sering sih kami menemukan anafilaksis? Ada. Kami menemukan 2 kasus. Kalau kita lihat prevalensinya maka itu adalah 0,01. Angkanya nggak banyak gitu. Apakah kita bisa prediksi orang-orang mana yang nantinya terkena anafilaksis? Tidak. Kenapa? Kalau semua orang yang memiliki riwayat alergi, kita katakan dia nanti pasti terjadi anafilaksis, buktinya tidak. Ya peserta vaksinasi yang lain dengan riwayat alergi dia tidak terjadi reaksi alergi atau anafilaksis. Jadi benar-benar responnya adalah sifatnya personal. Karena kalau nanti statementnya adalah semua orang yang mengalami bakat alergi, yang memiliki bakat alergi akan terjadi anafilaksis atau reaksi alergi dengan pemberian vaksin, nanti nggak mau vaksin. Padahal
benefitnya lebih besar daripada side effect yang mungkin muncul. Dan seperti kata Dr. Dana tadi, kalau kita ngerti nih anafilaksis, kemudian tata laksana yang dilakukan itu adalah tepat, it's okay kok gitu. Hanya yang menjadi catatan, kalau terjadi anafilaksis pada pemberian vaksinasi pertama, maka tidak boleh diberikan dosis booster atau vaksinasi kedua, seperti itu. Jadi apakah risikonya lebih besar? Iya. Apakah kejadiannya tinggi? Enggak. Jadi rekomendasi kami adalah untuk orang-orang yang memiliki bakat alergi terhadap obat-obatan, vaksin aja. Tapi tentunya jangan di tempat umum. Usahakan vaksin di fasilitas kesehatan, misalnya rumah sakit gitu ya. Dan puskesmas pun biasanya mereka nggak akan mengerjakan kok. Kalau untuk yang masyarakat rentan seperti ini, mereka akan merujuk ke rumah sakit yang memang siap apabila nanti terjadi reaksi alergi. Gitu ya. Sekian dokterin. Enggak. Ya. Ya. Dan memang sebagai dilakukan di pusat pelayanan kesehatan yang lebih lengkap. Iya. Ya, fasilitasnya lebih lengkap ya. Oke, dari Ibu Nita Suryani. Selamat siang, Dok. Saya mau bertanya, apabila tidak ada pasien di PMB tiba-tiba mengalami shock anafilaktik, penanganan awal apakah harus menginjeksi epinefrin? Lalu oksigen tetap disapakah? Shock nih, Dr. Dana ya. Iya, jadi apakah harus pakai injeksi epinefrin? Oke, jadi seperti kita lihat kasusnya ya, injeksi epinefrin itu perlu. Tetapi kalau di Indonesia sayangnya produk epinefrin yang bisa masuk secara Auto-injektor ya. auto-injektor itu belum tersedia ya, belum tersedia, sehingga kita punya versi terpisah ampul dan sped disposable yang mana itu biasanya tersedia di fasilitas kesehatan. Apabila shock ini terjadi di tempat yang bukan fasilitas kesehatan, memang kita akan kesulitan karena memang kesulitan untuk mendapatkan epinefrin itu tadi. Sehingga langkah yang kita lakukan tentunya nomor satu suplementasi oksigen. Kita harus pastikan kecukupan oksigen dulu. Terus kemudian prinsip-prinsip shock kita lakukan. Jadi kita kembalikan sirkulasinya ke sentral, kita angkat kakinya, kemudian kita pastikan kecukupan volumenya jika tidak memungkinkan untuk diberikan adrenalin. Ya, tetapi pada satu titik pasti pasien tersebut kalau dia perlu adrenalin dan kita tidak bisa berikan, tentunya akan fatal. Ya. Karena dengan terapi lain akan sulit kalau cuma dengan kita memberikan suplementasi oksigen tapi oksigennya nggak bisa masuk karena ada bronkokonstriksi, percuma juga. Nanti ambilan oksigennya ke jaringan juga akan terpengaruh. Kemudian kita mau kasih apapun, kita mau kembalikan usaha dengan menaikkan kakinya kemudian supaya kembali ke sentral tapi dia terjadi vasodilatasi sistemik, nggak cukup juga gitu ya. Jadi tetap kita perlu. Jadi intinya siapapun yang melakukan injeksi, baik itu di praktek bidan mandiri atau umum mandiri, spesialis mandiri harus menyediakan Harus punya. Bagi semua Itu syarat untuk mendapatkan surat izin praktek, dokterin ya, karena harus ada guidelines tata laksana adrenalin yang kita pasang di dinding besar-besar gitu, dan semua obat yang diperlukan termasuk oksigen dan infus gitu ya, itu harus tersedia. itu syaratnya memang kalau kita memberikan layanan kesehatan. Kemudian rekan-rekan tadi dari mahasiswa izin bertanya apabila terjadi reaksi alergi dengan komponen angioedema, jadi tanpa terlibat sistem respirasi dan kardiovaskuler, apakah tetap diberikan penanganan anafilaksis? Jadi kalau angioedema saja tidak ada keterlibatan vaskuler. Oke, kita lihat angioedemanya di mana. Saya kembali lagi pada kriteria diagnosis yang dikeluarkan World Allergy Organization tahun 2020. Kriteria yang kedua ya, kalau nggak salah di situ ada, kalau ada hipotensi, kemudian bronchospasme dan keterlibatan laring. Nah, kalau angioedemanya terjadi pada laring, ditandai dengan adanya stridor, kemudian adanya perubahan suara, rasa sakit pada saat menelan, saya garis bawahi lagi, karena kriteria itu mengatakan diketahui alergen penyebabnya secara pasti. Misalnya, Ibu tadi selesai injeksi, kemudian
tiba-tiba ada stridor pasiennya dalam hitungan menit sampai beberapa jam seperti itu, atau beberapa menit deh, karena dasarnya adalah reaksi hipersensitivitas tipe 1 ya. Jadi dalam hitungan berapa menit kemudian pasien mengalami stridor. Berdasarkan kriteria World Allergy Organization itu sudah termasuk anafilaksis. Jadi apa yang harus diberikan? Penilaian airway breathing circulation sambil menyiapkan simultan dengan hal tersebut, menyiapkan untuk epinefrin, harus diberikan epinefrin seperti itu. Tapi kalau nanti angioedema, karena angioedema itu bisa terjadi di mana-mana, karena angioedemanya adalah di mata, tidak ada alergen pencetus yang kita bisa ketahui dengan pasti, ya tata laksana sebagai angioedema, bukan sebagai anafilaksis, gitu ya. Ya. Tergantung lokasinya dan apakah ada jelas alergen penyebab seperti itu. Ya. Ada tambahan lagi? Setuju. Ya. Oke, yang terakhir dari Lugu vaksin COVID pada pasien asma dengan pemakaian obat inhalasi setiap hari, apakah dimungkinkan? Ini dokterin yang jawab karena konsultan respiro, karena beliau konsultan pulmonologi anak respiro. Jadi yang membutuhkan obat inhalasi setiap hari ya yang terlihat resisten memang harus menghirup inhalasi terutama laryngosteroid yang pasti ya. Sama dengan jawaban dari A. Jadi kalau pada pasien-pasien seperti ini bukan merupakan kontraindikasi diberikan vaksin COVID-19 jadi tetap monggo diberikan saja. Bahkan juga anak-anak dengan asma resisten harus dilindungi dari infeksi COVID-19. Strateginya gimana dokterin? Karena ini zaman COVID nih, ntar nakesnya pasti takut nih, saya mau nebulasi, risiko untuk penularan COVID kan tinggi gitu. Jadi strateginya bagaimana untuk anak-anak yang rutin dinebulasi atau terapi nebulasi, kemudian mereka sekarang hidup di zaman COVID gitu. Kalau yang inhalasi tetap bisa dilakukan beberapa mereka karena sebenarnya dia tidak membuat aerosol dan posisi bukan tindakan posisi aerosol. Tapi dapat kita memang bila menggunakan nebulizer maka diusahakan di tempat tertutup dan sendiri dan ditemani oleh sedikit orang apabila itu dilakukan di fasilitas kesehatan. Atau pilihan kedua adalah menggunakan yang lebih aman ya, seperti contohnya seperti meter bulu inhaler ya, atau DPI dry power inhalernya, menggunakan obat yang disalurkannya melalui sirkuit yang Iya, jadi substitusi ya nebulasinya dengan MDI atau yang lain gitu ya. Oke. Bila sudah dilakukan Ya, oke. Ya. Baik, setelah ini kita akan masuk ke dalam iklan karena kebetulan mungkin pertanyaan-pertanyaannya sudah tersampaikan semua. Kita akan
benzatin pensil bubuk karena tidak memungkinkan untuk dilakukan drip untuk obat ini. Lalu bagaimana tes alerginya, Dok? Oke, saya akan jawab secara umum, tidak hanya untuk benzatin penicillin saja, tapi untuk kasus-kasus alergi terhadap obat yang tidak memungkinkan dilakukan substitusi. Prinsipnya adalah Pak Maha juga pasti setuju untuk kejadian alergi yang disebabkan oleh obat. Kalau obat itu masih bisa diganti, misalnya antibiotik, dia masih banyak pilihan yang lain, bisa diganti dengan golongan yang lain, ya pilihannya adalah golongan yang lain. Gantilah dengan antibiotik yang memiliki golongan yang berbeda, gitu ya. Risikonya akan lebih rendah. Kemudian kalau ada obat-obat yang tidak bisa diganti, misalnya pemberian insulin seperti itu kan tidak bisa disubstitusi dengan obat yang lain. Benzatin penicillin dia harus mendapatkan benzatin penicillin dia bisa disubstitusi ya Pak Maha ya. Jadi masih ada obat lain yang bisa dipilih untuk terapi. Nah misalnya untuk alergi terhadap insulin, sedangkan pasien harus mendapat insulin. Apa yang harus dilakukan? Bukan skin test jawabannya, tapi satu, kalau dia belum terbukti alergi, misalnya belum pernah terjadi alergi nih, obatnya nggak bisa diganti, ya kasih aja dengan pemantauan. Ternyata muncul alerginya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan terhadap obat tersebut adalah dilakukan desensitisasi. Jadi diberikan sebelum desensitisasi pasien ini tentunya harus dirujuk ya, nggak mungkin dikerjakan oleh dokter umum gitu, dokter spesialis anak pun mereka nggak akan mengerjakan, mereka akan merujuk, atau dokter penyakit dalam pun mereka tidak akan mengerjakan, mereka pasti akan menuju kepada dokter-dokter yang memang mendalami untuk alergi imunologi, konsultan untuk alergi imunologi. Apa yang akan dilakukan oleh dokter-dokter tersebut untuk obat-obat yang tidak mungkin diganti? Mereka akan melakukan desensitisasi namanya, yaitu pemberian obat dengan
dosis seminimal mungkin yang tidak menimbulkan reaksi alergi, yang kemudian dosisnya ditingkatkan sampai tercapai dosis kumulatif untuk dosis terapi. Tentunya itu harus dilakukan di pusat kesehatan dengan pemantauan yang ketat, karena risiko di pertengahan untuk mengalami anafilaksis pasti ada, gitu ya. Tapi dengan yang mengerjakan kompeten, kemudian alat untuk pemantauannya ada, kemudian mengerti apa yang harus dilakukan, saya rasa cukup aman seperti itu. Jadi intinya adalah kalau menemukan kasus seperti itu, rujuk kepada kalau anak ke dokter anak untuk konsultan alergi imunologi, atau kalau untuk dewasa dokter-dokter ilmu penyakit dalam yang mendalami alergi imunologi. Ya. Baik, saya rasa ini merupakan pertanyaan terakhir karena kita semua dibatasi waktu. Sebelum kita akhiri, mohon take home message-nya dari dokter kita, dokter Dana dan Bapak Kidi Bagusman. Silakan Kak. Saya dulu ya. Oke. Dari yang paling dekat ke menjauh gitu ya. Oke. Saya tadi udah banyak banget ya kita diskusi ya. Saya take home message saya adalah beranjak dari pengalaman klinis. Dokterin, yang sering dilakukan oleh teman-teman kita, dokter, tenaga kesehatan yang lain adalah pasien datang, kemudian dengan kulit merah-merah, ada sesak, apa yang dilakukan? Mereka kasih antihistamin, sesaknya, wheezingnya mereka nebul, kemudian perbaikan di rumah obat minum. Kalau dilihat diskusi kita hari ini, itu udah nggak benar banget kan? Itu sudah anafilaksis, dia harus dapat adrenalin, harus dirawat di rumah sakit, pemantauan 3x24 jam dipantau, dilihat apakah tidak ada developing, baru bisa pulang, tentunya dengan mencari alergen yang kira-kira penyebabnya apa, kemudian dilakukan avoidance. Gitu ya. Karena prinsipnya kalau sudah terjadi anafilaksis, pada saat dia kontak lagi dengan alergen yang memang penyebabnya, maka reaksinya akan lebih berat lagi. Seperti itu. Jadi take home message saya itu aja deh. Ya, terima kasih Dokterin. Saya mungkin satu hal aja yang perlu saya sampaikan karena ini menurut saya sangat penting. Perlu diingat bahwa shock apapun itu, tapi dalam hal ini adalah shock anafilaktik adalah medical emergency. Jadi tidak ada waktu buat kita untuk misalnya pasiennya shock itu kalau datang itu kan nggak melihat waktu ya. Seringkali datang jam 2 pagi, aduh nunggu dulu lah nanti. Tunda dulu, nanti besok pagi saya lihat gitu ya. Itu jangan. Jadi shock adalah medical emergency, shock apapun, apalagi shock anafilaktik yang bagaimana kita bahas tadi, biasanya shock anafilaktik disertai gejala di pernafasan dan mukosa. Jadi kita harus tangani dengan segera. Kita harus early identifikasi, itu kuncinya. Kemudian tata laksana agresif itu adalah hal yang esensial, karena kalau kita sudah ngomong dengan shock yang namanya ada medical emergency, kita ngomong soal waktu. Semakin lama pasien dibiarkan terjadi gangguan di ekstraksi oksigen, yang rusak bukan hanya kondisi makronya, mikronya juga ikut rusak. Kalau makronya sudah terganggu, mungkin kita datang jam 4, kita tangani jam 6 pagi, kita tangani, tensinya udah bagus, aman dan nafas, tapi mikronya lebih rusak. Atau target organ lain ada yang sudah terpengaruh, yang tadinya aki atau dia ada gagal ginjal akut, tiba-tiba udah jatuh ke ini. Nanti kita nyalain pasiennya lagi. Ini ibunya punya gagal ginjal nggak bilang-bilang nih, padahal sebenarnya kita. Jadi penting sekali early identification and agresif, kata laksana awal yang tepat gitu ya. Tepat dan agresif. Terima kasih Dr. Dana dan Pak Gus. Ya, baik. Seperti kita ketahui bersama bahwa reaksi anafilaksis tidak selalu berkaitan dengan obat, walaupun paling tinggi prevalensinya diinduksi oleh adanya penggunaan obat ya. Nah, oleh karena itu penting sekali bahwa setiap kali penggunaan obat-obatan itu perlu pendeteksian yang tepat dan akurat terkait dengan adanya reaksi anafilaksis. Yang kedua, penanganannya juga harus tepat terkait dengan jika sudah diketahui dengan anafilaksis. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana bisa kita melaporkan terkait dengan kejadian tersebut. Karena dengan pelaporan kita bisa membuat data, baik itu insiden ataupun prevalensi, sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahan yang sama. Kita punya data yang baik,
sehingga kita bisa memberikan rekomendasi yang lebih tepat juga. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Gus Mirna. Ya, demikianlah hari ini diskusi kita dengan bicara yang luar biasa ini. Saya kembalikan pada Dr. Ida setelah pesan dan kita berikut ini. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Ririn, moderator kita hari ini. Terima kasih banyak juga kepada pembicara kita, narasumber kita yang luar biasa, ada Dr. Ita, Dr. Dana, dan juga Pak Ide Bagus Maharjana. Saya senang sekali karena bisa mendapat penyegaran ilmu, juga mendapat informasi baru mengenai anafilaksis, terutama berkaitan dengan isu yang sedang hangat ya, tentang vaksinasi COVID-19. Saya harap Anda pun juga mendapat manfaat yang sama. Baik, tidak terasa kita sekarang sudah ada di penghujung acara. Nah, demikianlah webinar yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Udayana dalam rangka World Allergy Day 2021 dengan tema Anafilaksis, Be Aware, Be Prepared, and Save Life. Terima kasih banyak untuk peserta yang sudah bergabung bersama kami hari ini. Kami mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangan selama pelaksanaan acara. Ya, semoga webinar ini bisa memberikan manfaat untuk Anda semua ya. Nantikan kembali webinar kami yang selanjutnya, tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Untuk itu jangan lupa follow akun sosial media kami, bisa melalui Instagram @rs.unut, atau Facebook Rumah Sakit Universitas Udayana. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share channel YouTube kami, Rumah Sakit Universitas Udayana. Baik, akhir kata, ya, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang dan sampai jumpa.